Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, Islam dan Perdamaian, kapan perang menjadi pilihan. Bersama dengan Ustadz Rahmat, tadi sudah disampaikan tausiah pengantar yang luar biasa mencerahkan kita, mengingatkan bahwa Islam adalah sebuah rahmatan lil alamin. Begitu. Ustadz, tetapi dalam kondisi dunia yang sudah berkonflik hari ini, bagaimana Islam ini mengatur batasan agar perang yang terjadi tidak melanggar nilai kemanusiaan? Sebetulnya perang dalam Al-Quran itu disebutkan dengan bahasa qital. Qital ini seringkali diasosiasikan dengan jihad. Padahal belum tentu kalau qital itu belum tentu jihad. Kalau jihad sudah pasti qital. Gitu. Qital artinya? Qital peperangan. Peperangan, baik. Perang, jadi perang itu termasuk salah satu bagian dari jihad. Nah, jihad ini mesti diasosiasikan dengan fisabilillah. Jadi fisabilillah bahwa bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa dan raga. Nah, di situ kemudian qital seringkali dikelirukan, dikonotasikan, direduksi menjadi maknanya sebagai jihad fisabilillah. Tapi saya kemukakan perbedaan bahasa ini supaya bahwa Allah juga mengatur kalau terpaksa berperang pun harus fisabilillah. Harus fisabilillah, harus demi jalan Allah, dalam koridor syariat Allah. Jadi tidak dibenarkan, misalkan punya veni, vidi, vici gitu ya. Kami datang, kami lihat, kami menang gitu, semboyan siapa? Julius Caesar ya, nggak ada dalam Islam. Atau gold, glory, terus gospel, nggak ada. Jadi Muslim datang membawa kedamaian. Jika di situ ada dua yang bertikai, maka kita jadi juru damai. Nah, baru naik mentok, baru perang. Nah, yang itu yang pertama. Jadi garis bawahnya perang harus fisabilillah sebagai jalan terakhir. Tidak ada motivasi untuk ghanimah. Tidak ada motivasi untuk ngambil sumber daya alam, ambil tahanan dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa kita mesti merujuk kalau Rasulullah itu menyiapkan barisan prajurit, mesti Rasulullah berpesan. Salah satunya, ukhruju bismillah. Jadi keluarlah kalian, berjihadlah kalian ke medan perang dengan mengucap asma Allah. Terus pesannya lagi, ukhruju bismillah, tuqatiluna fi sabilillahi, bahwa kalian itu berperang fi sabilillah, tapi jangan merampok. Jangan kalian membunuh anak-anak. Jangan kalian membunuh orang-orang yang sedang bersemedi di wihara atau di gereja. Ya, sampai begitu. Jadi yang harus dijaga adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah SDM. Yang ketiga, tokoh agama. Tapi bahwa mereka misalkan non-muslim, tidak masalah. Memang harus ada penghormatan tentang 5 hak asasi manusia yang tadi saya bilang. Hak beragama, hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk bergenerasi, hak untuk berpendidikan. Nah, ini nggak boleh diganggu yang begini-begini. Jadi kalau sudah menyentuh ke situ, berarti perang kita sekali lagi menodai misi Islam sebagai pembawa rahmat untuk semua alam. Jadi kita bukan jadi juru damai kan, tapi kita juga termasuk dalam orang-orang yang harus didamaikan kalau gitu. Oh, banyak yang selama ini masih salah mengartikan gitu, Ustaz. Karena perang seringkali langsung dikaitkan dengan makna jihad itu tadi. Padahal tidak semua perang ini bernilai jihad fisabilillah itu tadi. Karena banyak sekali Islam mengatur ada syariat-syariat dalam perang itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita melihat, Ustaz, banyak korban sipil yang terlibat dalam konflik global ini, bagaimana Islam memandang perlindungan lagi terhadap perempuan, anak-anak, dan juga masyarakat yang tidak terlibat perang? Seperti disebutkan tadi bahwa Rasulullah kalau menyiapkan pasukan itu
kalian niatkan peperangan kalian untuk fisabilillah, ucapkan bismillah di awal, lantas kemudian di sana jangan kalian membunuh, jangan kalian merampok. Membunuh maksudnya membunuh orang-orang yang tidak ada kepentingan atau tidak bersentuhan langsung dengan perang itu sendiri, ya perempuan, anak-anak, orang-orang tokoh agamawan. Terus ada juga ya Sayyidina Abu Bakar itu juga memberi pesan, kurang lebih sama pesannya. Jadi mereka ini dulu apa ya, pasukannya disiapkan, kemudian dikasih penataran. Sekali lagi, kalau di medan perang jangan sampai membunuh anak-anak, jangan sampai membunuh orang tua renta, perempuan, jangan sampai menebang pohon kurma, menebang pohon yang sedang berbuah. Terus jangan kalian membunuh hewan ternak kecuali hanya untuk dimakan waktu itu saja. Artinya ada batasan-batasan. Jadi nggak kemudian karena emosi terus dibakar habis, ternaknya dibakar habis, ya nggak dimakan juga. Bumi hangus lah. Nah ini dilarang oleh Islam. Itu yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran, wala ta'tadu. Jadi tidak punya rasa permusuhan yang mendalam sampai melampaui batas. Padahal ketika musuh sudah meminta berhenti, misalkan fa in intahau, jadi sudah, kalau sudah minta berhenti, merasa kalah, berhenti gencatan senjata, harus kita layani. Nggak boleh kita kemudian dendam sampai bumi hangus, sampai generasi-generasinya dihabiskan sama sekali. Itu bukan cara-cara perang dalam Islam. Baik. Banyak hal yang perlu diperhatikan ya Ustaz. Bahkan untuk pohon yang sedang bertumbuh saja tidak boleh kita musnahkan begitu. Nah Ustaz, jika kita lihat hari ini, tentunya perang ini tidak hanya berdampak pada mereka yang terlibat, tetapi juga ekonomi global, termasuk Indonesia. Nah bagaimana Islam memandang soal dampak luas dari konflik hari ini? Nah, di sini sebenarnya saya tidak selalu mengikuti apa yang terjadi di Selat Hormuz, sampai kemudian menjadi beban untuk semua warga dunia, warga bumi hari ini, peperangan yang terjadi antara Iran dan Amerika maupun Israel. Cuma kembalikan kepada prinsip-prinsip tadi. Ketika peperangan ini sudah menyentuh satu hal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang yang bertikai, maka di situ adalah pelanggaran perang menurut Islam. Cuma hari ini kan tidak ada yang tidak terkait, baik secara langsung maupun tidak gitu loh. Ini yang tidak semudah kita membalik telapak tangan, tidak semudah kita menerjemahkan kata-kata konsep teori dalam Islam menjadi tindakan politik, menjadi tindakan militer gitu. Karena perangnya hari ini tidak ada yang tidak terkait. Misalkan ketika BBM melonjak tinggi, ini kan juga belanja militer akhirnya dikurangi. Di situ kemudian secara nggak langsung mereka kalah misalkan. Nah, tapi kalau dikembalikan kepada tadi, kalau mau kita, ini nggak ada kaitannya dengan amunisi perang, ini nggak ada kaitannya dengan orang yang bertikai. Mestinya tidak disentuh. Sama halnya itu membunuh rumah sakit, menghancurkan gedung-gedung, membunuh anak-anak sekolah. Ini nggak ada kaitannya. Ada kaitannya. Di situ kemudian yang semestinya diinsafi bersama bahwa satu hal, memang pembelaan terhadap mustadafin harus kita tunjukkan, tapi kemudian jangan ada tidak atau rasa dendam berlebihan, sampai kemudian yang kita perangi tidak lagi orang yang sedang bertikai, akan tapi meluas daripada orang-orang yang bertikai itu tadi. Baik, Ustaz, mungkin secara singkat, sebagai umat Islam yang tidak berada di wilayah konflik, apa peran yang bisa kita lakukan? Apakah cukup hanya dengan doa, atau ada hal yang bisa kita lakukan? Ada.
sebatas kewenangan kita lagi-lagi. Tapi seperti tadi, bahwa Muslim adalah sebagai juru damai. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau kita memungkinkan untuk menjadi juru damai, maka kita lakukan itu. Maybe ada orang yang mau membela karena posisinya sesama Muslim. Nah, di situ kemudian pembelaan bisa dilakukan. Tapi hari ini nggak ada donasi ya, nggak ada donasi untuk perang gitu, nggak ada. Jadi doa keselamatan tidak hanya untuk warga Muslim, tapi warga dunia. Nah, saya kira itu lebih baik karena hari ini kan kita nggak bisa luput dari proxy war ya, nggak bisa luput dari perang opini. Gitu. Yeah. Apa yang kita tampak di balik media bisa jadi itu propaganda. Jadi ada benarnya kita berdoa, tunjukkan kepada kami yang baik sehingga kami kemudian mampu untuk mengikuti, dan tunjukkan kepada kami yang batil sehingga kami mampu untuk menjauhi. Ini sebelum kita berpihak, alangkah baiknya kita berdoa seperti itu. Nah, ketika saya melihat kawan-kawan umat Islam hari ini ya, lagi-lagi ini bukan perang agama. Lagi-lagi ini bukan perang agama, Muslim melawan Yahudi misalkan. Yang jadi komandan hari ini itu sebetulnya adalah politik ekonomi. Nah, buktinya walaupun sama Muslim, gak ada kekompakan karena di antara negara-negara Muslim juga ada yang secara ekonomi politik punya hubungan dagang, punya hubungan bilateral dan lain sebagainya. Jadi bukan masalah agama. Jadi ada satu hal kecil bahkan yang bisa dilakukan ya Ustadz, tadi seperti yang Ustadz sampaikan, ada perang opini yang begitu ramai di dunia maya. Setidaknya kita bisa membatasi diri untuk tidak ikut ribut dan membuat orang makin cemas rasanya begitu ya, makin panik, apalagi kalau misalkan sudah ada satu berita saja rasanya kepanikan merambah ke seluruh daerah begitu. Ustadz, ini menarik sekali, mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bisa membahas hal ini lebih jauh. Namun terima kasih atas segala informasi, ilmu dan wawasan yang sudah diberikan hari ini. Matur sembah nuwun Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa Mutiara Iman, di tengah konflik dunia hari ini kita diingatkan bahwa perdamaian adalah nilai yang harus terus dijaga. Islam tidak hanya berbicara tentang perang, tetapi lebih menekankan pada keadilan dan kemanusiaan. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.